Bersama advokat Solidaritas Merauke, Vincent Kuipalo datang ke Jakarta untuk melaporkan PT Murni Nusantara Mandiri ke Barreskrim Polri atas dugaan penyerobotan tanah adat dan pelanggaran Undang-Undang Perkebunan. Sebagai pemilik wilayah adat Marga Kuipalo, ia berkali-kali menolak perusahaan, namun penolakannya diabaikan, bahkan ia kerap merasakan intimidasi. Saya kesini saya cari keadilan saja, itu saja. Keadilan dan kejujuran di negara ini. Jadi itu, saya mau lihat sampai mana negara ini mau bawa kita kemana masyarakat ini. Karena kami juga bagian, kalau memang mengaku kami bagian daripada NKRI, tolong perlakukan kami yang baik saja negara. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di sana itu kan bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin negara kok. Vincent Kuipalo hanyalah satu dari banyak warga yang terdampak proyek strategis nasional di Papua Selatan. Kami menemui mereka untuk mengetahui kondisi yang mereka alami saat ini. Terletak di ujung timur Indonesia, Papua Selatan memang kerap luput dari perhatian. Bagi kebanyakan orang, wajah wilayah ini digambarkan lewat keindahan Taman Nasional Wasur. Ekosistem luas terdiri dari rawa, sabana, dan hutan tropis yang masih asri. Namun gambaran itu tak sama di mata para pelaku industri perkebunan. Dataran rendah yang luas dilintasi jaringan sungai dianggap sebagai akses sempurna untuk membuka lahan, mengangkut logistik, dan membawa komoditas hasil produksi. Di luar batas taman ini, proyek perkebunan monokultur mulai menggurus hutan dan dampaknya mulai dirasakan warga. Masyarakat yang sejak lama hidup bergantung pada hutan, kini harus berhadapan dengan ekspansi perkebunan berskala besar. Warga Kampung Domande dan Kampung Onggari di distrik Malin misalnya, kini mereka menolak menyerahkan lahan untuk PSN Tebu. Tanpa disadari, wilayah adat mereka ternyata berada dalam konsesi PT Borneo Citra Persada. Penolakan ini lahir dari pengalaman pahit masyarakat Domande di sekitar tahun 2011, saat dua anak usaha grup Raja Wali, yakni PT Cendrawasih Jaya Mandiri dan PT Karya Bumi Papua yang masuk melalui proyek MIFE. Di sana juga terdapat tugu perjanjian yang menjadi saksi bisu soal kehadiran perusahaan yang telah menebang hutan, kemudian menghentikan operasinya dan pergi tanpa penjelasan. PSN yang mau masuk di tanah kami di Onggari ini, mereka tuh datang itu tidak secara langsung, mereka tuh cuma datang ambil informasi dari luar-luar, terus melalui telepon-telepon saja. Kalau kasih tahu kalau kita ada mau datang begini, dan mereka datang ini tiba-tiba sudah ada peta. Perusahaan tidak pernah kasih dia bantuan untuk masyarakat bangun gereja. Listrik pun juga ditipu. Ini kasih tenaga solar sih. Terus apa bilang apa itu sarana air bersih. Tuh air model begitu kita bisa gali sumur sendiri. Daripada kau buat begitu lebih bagus, uang tuh kau bawa pulang. Di tempat lain, masyarakat Kampung Senayu Soat juga hidup dalam kecemasan sejak hadirnya PT Global Papua Abadi yang sedang membangun pelabuhan di tepi Kali Maro. Kekhawatiran warga bukan tanpa dasar. Selain merasakan dampak negatif dari pembangunan pelabuhan, beredar kabar bahwa warga akan direlokasi karena perusahaan ingin mengambil wilayah kampung untuk kepentingan perluasan kegiatan operasional. Jadi kita sekarang ini pakai air Kali Maro. Nanti kalau BPAD sudah bikin pembuangan pabrik, tidak tahu kita mau kemana cariannya. Karena otomatis nanti Kali Maro ini rusak. 3 kapling aja yang boleh kena, 150 panjang 900 itu yang bisa kena. Tapi yang punya ada tanaman di dalam sagu, kelapa, pisang kita tidak kasih. Karena kami di dalam kami pikir kami punya generasi nanti mau hidup di mana, mereka pikir yang itu. Biar kami kerja di perusahaan juga. Tapi perusahaan itu hanya sebentar saja. Tapi yang ada di dalam ini sudah yang dia bisa menghidupkan kami.
Berbeda ceritanya dengan Vincent Kuipalo yang sejak awal menolak tegas menyerahkan lahan adatnya kepada korporasi. Beberapa bulan sebelum Vincent melapor ke Bareskrim Polri, kami sempat menemui beliau di kediamannya di Kampung Blandin Kakayo. Nah, kenapa saya bisa pertahankan jalan itu tidak boleh tembus di situ? Pertama karena saya tidak pernah punya hubungan kerja dengan perusahaan. Dari awal kan saya tidak. Jadi sebutnya perusahaan dia tidak boleh lewat saya. Karena saya tidak menerima itu. Dan tidak pernah saya tanda tangan MOU dengan perusahaan dari awal. Sikap menolak ini tidak mudah untuk dijalani. Tekanan demi tekanan yang datang telah menyita banyak tenaga dan pikiran mereka, terutama bagi sang istri. Kita ini mau pikir panjang ke depan tidak bisa. Pikiran otak jadi buntu. Jadi kita ini mau kerja, mau bikin kandang kah, mau bikin pagar kah, mau tanam pisang kah. Tapi badan jadi lemah. Kita mau jalan kerja, mau bikin kebun tidak bisa. Lihat orang sudah datang, perusahaan sudah datang, orang lagi sudah datang bekalai. Jadi kita ini jadi lemah. Bapak dengan mama ini jadi lemah. Tinggal saja di rumah. Itu dua ini tidak jauh. Tinggal main saja di depan rumah, di sebelah rumah. Vincent kemudian mengajak kami meninjau wilayah adatnya yang berada tepat di tepi area pembukaan lahan oleh PT Murni Nusantara Mandiri. Kita tadi berjalan dari rumah Bapak Vincent sekitar 3,3 km dari kampung di Blandin Kakayo menuju tempat di mana Bapak Vincent sehari-hari berkegiatan di wilayah adatnya. Nah, di sini Bapak Vincent berserta dengan anggota keluarga biasa beraktivitas, salah satunya seperti berburu dan tentu mereka memelihara hutan ini gitu ya, yang merupakan ruang hidupnya. Nah, ini tidak ada lain, tempat-tempat seperti begini, hutan yang di luar dari kampung itu tetap tempat untuk cari makan seperti berburu. Nah, kalau yang ini tetap berburu atau kita lewat ke Rawasakor juga lewat sini. Tapi pada umumnya ini untuk tempat berburu, cari makan. Tidak ada lain lagi. Karena tempat jauh begini tidak mungkin kita ambil kayu bakar bawa pulang di rumah. Paling khusus untuk berburu. Sesampainya di batas wilayah marga Kuipalo, terbentang jelas di hadapan kami, hutan yang mulai dibuka. Jadi ini ya seperti yang kita mulai waktu kita bergerak sama saudara-saudara di Wogi ke Luanam, tetap lambang kita lumpur putih ini kita gunakan, tanda duka. Tanda duka, kita kalau tanda duka untuk orang meninggal, kita gosok lumpur putih. Jadi ini pun juga kami berduka atas perampasan tanah-tanah kami nih. Tanah-tanah adalah sebagai ibu. Nah, saat ini masyarakat mencoba membuat tanda agar mereka paham, agar mereka tahu bahwa masyarakat adat sudah melarang mereka untuk bergerak lebih jauh lagi ke arah wilayah masyarakat adat Kuipalo. Di sini kita bisa lihat bekas kayu tebangan. Ini disebut sebagai kayu bus merah. Pohon ini berdasarkan pengakuan warga, ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk membangun tempat tinggal mereka. Karena jenis kayu ini sangat kuat ya. Nah, sangat berharganya kayu ini bagi eksistensi masyarakat adat, tempat hunian mereka. Namun saat ini hanya ditumpuk, yang jumlahnya sangat banyak sekali ya ke belakang, hanya ditumpuk untuk jalur yang akan dilalui oleh sejumlah alat berat nantinya oleh perusahaan. Kalau kita jual tanah, besok-besok kita mau ke mana? Kalau kami punya anak cucu kek mau ke mana? Karena mama dorang punya susu dengan madu tuh di situ. Tinggal mama ambil mangkok, pergi timba, mama minum, sudah kenyang. Mama ambil piring, pergi sendok, kami sudah makan. Kita sudah stres
dengan kasus penipuan ini, Raja Wali. Yang Tugun tidak perlu kasih berdiri sudah. Kalau bisa Raja Wali datang dulu, menghadap kembali kepada hak. Dia tidak usah anggap saya tidak punya hak wilayah kerja. Tidak, kami tidak kasih hak itu. Kami sebagai tuan dusun minta kembalikan hak itu. Di Papua Selatan, masyarakat adat terpaksa berdiri sendiri mempertahankan tanahnya. Negara yang seharusnya melindungi justru lebih sering berpihak pada korporasi yang merusak hutan dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Ketika izin diberikan tanpa mendengar suara warga, yang tersisa hanyalah perjuangan rakyat melawan ketidakadilan. Dan perjuangan itu akan terus mereka jalani karena di tanah inilah masa depan mereka dipertaruhkan.